Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kawan dengan Ketep Animals. Oke, kali ini Ketep Animals akan membahas bagaimana cara menangani atau merawat baby Varanus salvator fresh fish atau tangkapan baru atau baru ditangkap dari liar. Oke kawan, yang pertama itu kita ada pengaturan kandang ya kawan ya. Pengaturan kandang itu harus di sedikit bersamaan dengan alamnya yang itu ya kawan ya, di alam ya kawan ya. Dan yang pertama, karena baby Varanus salvator itu semi akuatik, jadi itu kawan ya, kita kasih kobangan air untuk dia berendam atau juga untuk minum. Nah, yang pertama itu kobangan air untuk dia berendam itu siang hari saja ya kawan ya. Kalau siang dikasih kobangan, kalau malam diambil dan dibiarkan kering saja kandangnya. Agar apa? Agar tidak memicu terjadinya flu atau pilek terhadap baby Varanus salvator. Nah, yang kedua, pola makan. Nah, kalau pola makan kan biasanya kalau baby Varanus salvator itu kawan ya, namanya apa? Itu loh kawan, malu-malu karena ada pergerakan manusia di sekelilingnya. Nah, kita kasih tempat dia mengumpet. Nah, dia tarung kawan ya. Enggak apa-apa. Itu memicu nafsu makan juga. Kita pelihara dua itu oyo-oyoan pakan. Jadi ini memicu nafsu makan. Nah, nek malu-malu itu taruh tempat yang agak jauh dari pergerakan orang. Opo terus mari ngono kayak pakan hidup ya kawan ya, dikasih makanan yang hidup seperti jangkrik ini atau apa yang masih hidup lah hitungnya. Nah, kalau sudah tes makan dia nggak malu-malu, terus makanannya lahap, kasih filet ayam. Filet ayam itu daging ayam yang dipotong kecil-kecil atau itu kawan ya, pakan mati ya. Kalau ini kan pakan hidup. Nah, kalau sudah tes makan pakan hidup, kita beralih ke pakan yang sudah mati. Nah, agar dia mau makan pakan hidup ataupun mau pakan yang sudah mati. Nah, terus yang ketiga itu tutorialnya itu kalau kita kasih makan atau pakan yang sudah itu kawannya sudah enggak dimakan lagi. Lah, makan hidup biasanya seperti jangkrik ini ya kawan ya. Kalau sudah enggak dimakan lagi, usahakan kita ambil lagi, jangan ditaruh di kandang salva. Nanti si jangkrik ini atau terkadang mencit atau apa itu gigit itu menyebabkan salva kita menjadi minus kawan ya. Jadi setelah kita kasih makan, kalau sudah selesai dia nggak mau makan lagi, kalau pakan hidup ini harus diambil ya kawan ya, jangan dibiarkan di kandangnya. Oke, lanjut lagi untuk waktu handle ya kawan ya. Waktu handle ini berkaitan dengan pola pakannya tadi ya. Soalnya apa, kalau kita handle setelah kasih pakan, biasanya dia akan muntah kalau masih fresh fish. Jadi kita handle-nya itu sebelum kasih makan. Nah, sebelum kasih makan kita handle. Nah, kita handle itu sebelum kasih pakan. Nah, terus setelah di handle dalam fase penjinakan itu, kalau sudah kita taruh kandang terus kita kasih pakan. Nah, tingkat stresnya kita bisa lihat ya kawan ya, dia mau makan atau enggak. Nah, kalau seperti ini dia habis di handle terus makannya lahap seperti ini, dia sudah enggak stres lagi. Nah, kalau fase stres itu dia akan
itu kawan, apa namanya, nggak mau makan atau mogok makan. Nah terus bagaimana kalau dia mogok makan? Nah kita perlu penjemuran. Nah penjemuran itu ada di fase setting kandang. Nah setting kandang lagi ya kan ya, setting kandang itu harus ada, kalau siang ada airnya, dan juga kandang usahakan sedikit bagiannya itu terpapar sinar matahari agar dia bisa berjemur. Karena apa? Karena reptil itu apa namanya, reptil itu butuh sinar matahari untuk melancarkan pencernaannya. Nah seperti itu kawan ya. Dan juga ada tambah-tambahan lagi, bisa ini kawan, apa namanya, bisa komentar di bawah ya untuk perawatan baby Varanus salvator ya. Nah bagaimana kalau dipegang masih gigit? Nah itu kawan, makanya kita handle saat kecil itu, kalau besar biar nggak gigit. Kalau masih kecil gini kan nggak sakit toh kawan, besarnya mulutnya itu hanya sebesar apa namanya ini, masih kecil lah itu kan mulut itunya kan, apa, giginya juga masih kecil, rahang-rahangnya juga masih kecil, jadi kalau kegigit kan nggak sakit. Nah, kalau sudah seperti ini kemarin juga saya sudah tes pakan untuk pakan mati atau fillet ayam, daging ayam yang dipotong kecil-kecil, dia juga sudah mau kawannya, tinggal fase penjinakannya kalau ini. Soalnya kemarin saya handle, terus saya kasih makan juga, dia sudah mau makan langsung. Dilihat juga seperti ini kawan, dia nggak malu-malu terhadap pergerakan ini. Saya rekam ini langsung di atas akuariumnya. Nah, sekali kalau malam kering ya kawan ya kandangnya ya, kalau siang kasih kubangan air atau gimana ya, seperti itulah tadi, dikasih wadah biar dia berendam kan, dia kan juga semi akuatik. Nah oke kawan, segitu saja ya. Pokoknya kita rawat dengan baik dan benar, usahakan kesehatannya yang diutamakan. Masalah jinak, lemot itu urusan kedua. Karena apa? Kita mengambil dari alam itu dia dalam keadaan sehat, kita masa merawatnya kok sampai menyakiti atau membuat dia sakit, kasihan kan kawan. Nah yang pertama yang utama itu kesehatannya. Nanti kalau fase yang kedua itu untuk jinaknya. Nah jinak itu biasanya saya membuat teori jinaknya itu nyaman ya kawan ya, nyaman terhadap tangan manusia atau pergerakan manusia. Oke, sekian dari Animals, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.